Betapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, yang dengan dosa itu orang yang berbuat dosa tadi bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana bisa demikian itu dosa dapat menyampaikan ke dalam surganya Allah? Karena para sahabat itu tahunya yang namanya dosa itu neraka tempatnya. Yang namanya dosa itu adalah tempatnya siksa kubur. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menjawab daripada pertanyaan para sahabat beliau, la yazalu taiban farran minhu khaifan rabbahu hatta yamuta fayudkhilahul jannah. Di mana seorang hamba yang berdosa itu tadi, yang mana dia tiada hentinya bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia lari daripada dosa yang pernah dia lakukan, dan dia takut kepada Tuhannya, taubat dia kepada Allah, larinya dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah, dia pertahankan sampai dia meninggal dunia, maka itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi al-ghafiriz zambi wa qabilit tawbah wa ja'ala az-zanba sababa ilal jannah bifadlihi wa rahmatihi wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda wal rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahu ilal jannah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradi. Hadirin jamaah sholat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap para jamaah, para orang tua, tuan-tuan haji, teristimewa segenap daripada pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya jamaah hadirin yang hadir di dalam ini masjid, yang dalam hal ini tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semuanya, di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, karunia taufik, hidayah beserta inayahnya. Di malam yang mulia ini kita dapat kembali berkumpul dengan niat kita bersama-sama adalah bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal ibadah yang kita jalankan. Berikutnya kita mengikuti duduknya kita dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini semua adalah sebab bagi kita untuk mendapatkan husnul khatimah ketika kita sakratan maut nanti. Amin, Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan buat rufa duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang mulia ini kita masih membicarakan hikmah yang ke-49 dari Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-imam wa rubbama qada 'alaika dzanba fakana sababan fil usul, yang artinya adalah terkadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan atas engkau akan sebuah dosa, maka adalah dosa itu menjadi sebab bagi sampainya engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang ke-49 ini adalah membicarakan mengenai satu buah dosa yang terkadang itu dosa bisa menjadi sebab, bisa menjadi perantara sampainya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah bahwa tidak selamanya orang yang berdosa itu tidak ada kesempatan untuk sampai kepada Allah taala, bahwasanya orang yang berbuat dosa itu belum tentu ia tidak masuk ke dalam syurganya Allah. Kadang-kadang ada memang Allah taala putuskan dia untuk berbuat dosa, lalu si dosa itu tadi menjadi sebab baginya itu sampai dan mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarahnya adalah idza aznaba al-'abdu dzanban fa khifa rabbahu wa taba wa ahsana taubatahu fasara sababan lil usul ila mahabbatihi wa safwatihi wa jannatihi. Apabila melakukan dosa seorang hamba akan sebuah dosa, lalu dengan sebab dosanya itu tadi dia menjadi takut dengan Tuhannya, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membaguskan taubatnya terhadap Allah, maka dosa yang dia lakukan itu adalah menjadi sebab baginya untuk sampai kepada kecintaan Allah terhadapnya dan juga syurganya Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Jadi apabila seorang hamba ini berbuat dosa, lalu dengan dosanya itu menjadi semakin takut dia dengan Allah, dan dia menyadari bahwa dia telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah, dan dia merasa bahwa dirinya adalah terhina, lalu dia membaguskan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah, dia membaguskan taubatnya, dia takut dengan Allah taala lantaran disebabkan dosanya tadi, maka dosa itu adalah merupakan satu jalan bagi dia untuk sampai kepada kecintaan Allah dan juga untuk sampai kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah bila kita melakukan dosa, lalu jangan kita ini berkecil hati dengan dosa yang kita miliki itu, lalu kita tidak ada kesempatan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, untuk mendapatkan syurganya Allah Ta'ala. Jangan sampai demikian. Karena bila kita pandai mengelola ini dosa yang kita punya selama ini, maka niscaya dosa yang kita punya itu akan menjadi sebab sampainya kita terhadap kecintaan Allah dan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah orang-orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rubba dzanbin adkhala sahibahul jannah, yang artinya adalah betapa banyak orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan dosa, yang dengan dosa itu orang yang berbuat dosa tadi bisa mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana bisa demikian itu dosa dapat menyampaikan ke dalam surganya Allah? Karena para sahabat itu tahunya yang namanya dosa itu neraka tempatnya. Yang namanya dosa itu adalah tempatnya siksa kubur. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menjawab daripada pertanyaan para sahabat beliau, la yazalu taiban farran minhu khaifan rabbahu hatta yamuta fayudkhilahul jannah. Di mana seorang hamba yang berdosa itu tadi, yang mana dia tiada hentinya bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan dia lari daripada dosa yang pernah dia lakukan, dan dia takut kepada Tuhannya, taubat dia kepada Allah, larinya dia kepada Allah, takutnya dia kepada Allah, dia pertahankan sampai dia meninggal dunia, maka itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi kita, bila mana kita mempunyai dosa, yang mana dengan dosa itu kita tiada hentinya bertaubat kepada Allah, dan kita lari daripada dosa yang pernah kita perbuat itu, artinya tidak mengulangi lagi dosa yang serupa itu. Kemudian dengan dosa itu menjadi tambah takut kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang tiga macam itu tadi kita pertahankan sampai kita meninggal dunia, maka akan menjadi sebab dosa yang kita miliki itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi intinya adalah bila kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dengan dosa itu kita menjadi takut dengan Allah dan membaguskan taubatnya, dan kita pertahankan hal yang demikian itu sampai kita meninggal dunia, maka insya Allah kita akan menjadi sampai kepada surganya Allah, dan di dunia ini itu tanda orang yang sampai dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan bahwa dosanya seorang hamba itu dapat menyampaikan dia kepada kecintaan Allah dan juga mendapatkan surganya Allah. Bagaimana tanda seorang pendosa yang betul-betul dia itu bertaubat kepada Allah Ta'ala? Bagaimana tandanya seorang pendosa itu yang bagus taubatnya kepada Allah? Wa alamatu mudnibit taibi al-muhsini taubatah ayyafirra ayyufarriqahu ashabasu. Bermula tanda atau ciri seorang pendosa yang bertaubat, yang mana dia membaguskan taubatnya. Tanda yang pertama adalah bahwa dia merenggang daripada kawan-kawan yang jahat, daripada kawan-kawan yang selama ini menjerumuskan dia ke dalam kejahatan. Bukan berarti dia benci dengan kawan yang selama ini pernah membawa dia minum khamar. Bukan dia benci dengan kawan yang selama ini yang membawa dia main judi, yang membawa dia berzina, yang membawa dia korupsi, tetapi dia merenggang. Bila kita sudah mampu merenggang dengan selama ini kita berkawan, yang kawan ini selalu menyeret kita kepada berbuat dosa, lalu kita dapat merenggang, berarti itu tanda bahwa kita adalah orang yang membaguskan taubat, dan kita tergolong daripada seorang pendosa yang bertaubat. Kita punya kawan
Yang kawan ini kalau kita berkawan dengan dia, bawakannya kita berdusta terus. Yang kita bila berkawan dengan dia ini, kita main judi terus. Lalu kita merenggang dengan si kawan macam ini tadi. Bukan kita menjauhi dia, tapi kita merenggang. Kita merenggang. Bila kita merenggang sedikit saja, demikian itu adalah tanda bahwa kita ini termasuk orang yang membaguskan taubat. Tapi kalau kita bertaubat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kemudian bertemu lagi dengan kawan yang membawa kita selalu dalam maksiat, yang tadinya kita astagfirullah, lalu jumpa lagi kawan itu bermaksiat lagi, itu namanya orang yang tidak membaguskan taubat. Orang yang beristighfar yang tanpa disertai dengan penyesalan, maka istighfarnya itu seolah-olah memperolok Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, jadi berkawannya kita itu yang dulunya adalah dengan orang yang selalu membawa kita ke dalam maksiat, lalu kita merenggang sedikit. Dengan kita merenggang berarti sudah ada satu tanda bahwa kita mau masuk kepada jalan orang yang bertaubat dengan sebaik-baiknya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda daripada orang yang sebenar-benarnya bertaubat, tanda orang yang bagusnya bertaubat, yang mana dosa yang dia taubati itu, dosa itulah yang menyebab sampainya dia ke dalam syurganya Allah, yang dosa itulah yang menyampaikan dia ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tandanya adalah ayyakuna musta'idan lil mauti, bahwa dia bersiap-siap untuk menyambut kematian. Dia bersiap-siap untuk menyambut kematian. Dia menyambut kematian itu adalah dengan beribadah kepada Allah. Dia menyambut kematian itu dengan banyak melaksanakan berbuat taat kepada Allah. Urusan pahala atau tidak dengan taat kita, itu urusan nomor 2. Yang jelas orang yang berbuat taat, orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang berpuasa, berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk mati. Begitu dia mati, lalu dia tidak dapat pahala dari taatnya, dari zikirnya, dari baca Qur'annya, dari majelis ilmunya, itu urusan Tuhan. Yang jelas di mana kita sudah duduk di majelis ilmu, duduknya kita bersama orang-orang saleh, duduknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita telah menyiapkan bahwa diri kita ini akan mati. Dan orang yang selalu mengingat kematian, itu tanda adalah orang yang ingin mendapatkan selamat daripada siksa kubur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang enggan untuk beribadah, orang yang enggan untuk berbuat taat, orang yang enggan untuk membaktikan diri kepada Allah ta'ala, berarti orang ini tidak menyiapkan bahwa dirinya itu mati. Merasa bahwa hidupnya 500 tahun lagi, merasa bahwa dirinya itu hidup 1000 tahun lagi. Karena sikap orang yang menyadari bahwa dia mati, lihat daripada keistiqomahan dia di dalam berbuat taat, lihat daripada keistiqomahan dia berzikir kepada Allah, lihat daripada keistiqomahan dia duduk di majelis ilmu. Berarti bila ada kontinu hal yang demikian itu adalah tanda orang yang menyiapkan bekalnya untuk mati. Di dalam satu buah riwayat para jamaah, Nabi SAW itu dalam sehari semalam beliau tidak kurang dan tidak lebih, kadang-kadang beliau menyebut beliau itu mati. Kata Rasulullah, inni amutu, yang artinya adalah sesungguhnya aku ini mati, sesungguhnya aku ini mati. Yang barang siapa menyebut itu di tengah hiruk pikuk dia menghadapi dunia ini, akan Allah beri kesadaran di dalam batinnya.
akan Allah Ta'ala berikan kesadaran di dalam hatinya. Dengan kesadaran itu dia tidak terlena dan tidak membuat dia itu tenggelam dengan lautan dunia ini, yang sehingga dia akan menjadi orang yang celaka nantinya. Jadi jamaah, bila kita ini banyak sekali menghadapi hiruk pikuk dunia, hutang yang tidak kunjung lunas, kemudian duduk di kedai kopi yang tiada hentinya, yang kerjaannya mengumpat orang, coba di dalam hati kita itu kita sebut, aku ini mati. Dengan kita menyebutkan aku ini mati, insya Allah tanda bahwa ada sececah iman di dalam hati kita, yang itu akan menyebabkan akan bangkit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang kedua tanda daripada orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah, dan orang yang membaguskan taubatnya kepada Allah, yang dosa dia punyai selama ini itulah yang menghantarkan dia kepada surganya Allah, yang dosanya itu akan menghantarkan dia ke dalam ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda yang kedua adalah musta'idan lil mauti, bahwa dia bersiap diri untuk menghadapi kematian. Bersiap kita menghadapi kematian. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jamaah ya. Gimana bunyi hadis Nabi? Kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah dunia ini seolah-olah engkau itu hidup selama-lamanya. Betul? Betul? Dan beramallah engkau untuk akhiratmu seakan-akan besok itu engkau akan Nah, ini hadis, kalau orang yang tidak paham dengan ilmu hadis, ini bisa-bisa orang ini akan mengejar dunia terus-terusan. Beramal itu seala kadarnya saja. Yang penting dia beramal. Oh tidak. Tapi sebenarnya hadis ini adalah menekankan kepada kita untuk secara kontinu dan jitunya kita di dalam berbuat taat kepada Allah. Kata bunyi hadisnya, bekerjalah, berbuatlah kalian dalam urusan dunia kalian seakan-akan kalian itu hidup selama-lamanya. Ada orang yang hidup sampai 5.000 tahun, sampai 1.000.000 tahun, tidak ada. Sampai 1.000.000.000 tahun, hidup kekal selama-lamanya ada? Tidak ada. Dan ada besok orang yang mati banyak. 2-3 hari berikutnya ada orang yang mati banyak, besok ini ada orang mati banyak. Nah, berarti hadis ini adalah penekanan kepada kita, perhatikan akhirat dan dunia itu akan mengejar. Bukan sebaliknya, laksanakan dunia seakan-akan kejarlah dunia itu, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Tapi kalau orang yang mati besok banyak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi intinya adalah bahwa boleh kita memperhatikan dunia ini, tapi yang lebih kita perhatikan lagi urusan kematian kita. Berzikir kepada Allah, berbuat taat dengan taat yang lainnya, itu adalah tanda bahwa kita menyiapkan kita itu mati. Terlepas daripada surga neraka, itu adalah urusan Allah. Yang penting kita sholat, kita berzikir, duduk di majelis ilmu, berarti kita telah menyiapkan bekal bahwa kita itu adalah mati. Memang bekal kita mati itu adalah beramal. Namun berlaku atau tidak bekal itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, mujtahidan ala ta'ati rabbih wa mustadrikan ala ma fata min ta'atihi rabbih. Tanda yang ketiga, orang yang sebenar-benarnya membaguskan taubat. Taubat itu tidak hanya sekedar di mulut, tapi memang betul-betul dia membaguskan taubat kepada Allah Ta'ala. Yang mana dosa yang dia punya itu, yang selama ini dia punya itu, bila ada yang ketiga ini, itu dosa akan menyampaikan dia kepada Allah, akan menyampaikan dia ke dalam syurga Allah.
Tanda yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dia berbuat taat kepada Tuhannya dan dia memperdapati atas perkara yang terluput daripada taat terhadap Tuhannya. Artinya, bila dulu dia ada keterluputan, keterledoran di dalam berbuat taat, dulu dia tidak pernah sholat, dulu dia tidak pernah berpuasa, dulu dia tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban Tuhan yang Tuhan wajibkan kepada dia, sekarang itu dia bayar, sekarang ini dia bayar. Berarti itu menunjukkan orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya betul-betul dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah ta'ala. Yang dulunya dia tidak pernah sholat zuhur, bayar. Yang dulunya dia tidak pernah berpuasa, dia qadha. Yang dulunya dia tidak pernah sholat asar, dia qadha. Di hari ini dia mengqadhanya itu. Itu tanda orang yang betul-betul bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, dan tanda yang keempat daripada orang yang betul-betul bagus di dalam taubatnya, orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah ta'ala, wa mutalliban lil halal war ridha ala man zalamahu min ibadihi. Yang keempat tandanya adalah dia meminta halal dan dia meminta ridha atas orang yang selama ini pernah dia zalimi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sewaktu dia pernah menjabat korupsi, dia umumkan di TV, wahai masyarakat daerah ini saya pernah berkorupsi, tolong maafkan saya. Jangan malu. Dan kita harus meminta halal sebelum kita meninggal dunia. Wahai Fulan bin Fulan, tanggal sekian jam sekian saya pernah mencuri barangmu, aku minta halal, minta ridha. Urusan dia memaafkan atau tidak, kewajiban kita adalah meminta maaf. Bila yang keempat ini ada pada diri kita, berarti kita adalah termasuk daripada orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa tanda orang yang pendosa yang bertaubat, yang dia membaguskan taubatnya itu, yang pertama dia merenggang daripada kawan yang jahat, yang kedua dia menyiapkan untuk mati, yang ketiga dia bersungguh-sungguh di dalam berbuat taat dan membayar dari semua jenis taat yang pernah terluput selama ini, dan yang keempat dia meminta halal, minta ridha dengan hamba Allah yang bila mana itu dosa berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila mana empat macam ini ada, itulah tanda orang yang bagus taubatnya, yang dosa itu adalah menjadi sebab bagi dia untuk sampai kepada Allah, untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ini model bentuknya kita, kalau ini model kita, macam ini kayak diri kita ini, bertaubat, semakin takut kepada Allah. Dosa zina di zaman dulu itu yang pernah kita lakukan, itu dosa zina menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Kalau ini bentuknya yang telah saya jelaskan ini, apa yang seperti kita terangkan ini, bahwasanya dulu kita pernah korupsi, dosa korupsi itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Kenapa sebabnya? Karena dia merasa bahwa dirinya adalah hina, akhirnya dia bertaubat. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak baik, akhirnya dia takut kepada Allah. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak layak, akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bila kita dulu pernah memiliki masa silam yang buruk, yang pernah kita ini berbuat dosa, jangan sedih, tinggal kita kelola itu dosa, kita jadikan itu dosa sebagai sarana untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat meraih keridhaan Allah, yang dapat meraih syurganya Allah dengan satu cara, yakni ialah tambah takut kita dengan Allah bila ingat itu dosa,
Yang kedua adalah tambah taubat kita dengan Allah bila kita ingat dosa itu. Yang ketiga adalah tambah lagi kita itu menjadi orang yang membaguskan taubat bila kita ingat itu dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fakam min waliyin min awliyaillahi ta'ala kana mujniban ta'ati rabbih summa taba wa ahsana taubatahu fasara ila ma sara ilaihi. Betapa banyak daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dulunya adalah menjauhi diri daripada berbuat taat kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah dan dia membaguskan taubatnya kepada Allah, maka dia jadi kepada perkara, maka jadilah dia kepada perkara itu. Artinya betapa banyak wali daripada walinya Allah Ta'ala yang dulunya adalah bergelimang di dalam maksiat, tidak pernah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi begitu dia bertaubat kepada Allah dan dia membaguskan taubatnya, lalu dia menjadi orang walinya Allah Ta'ala. Kita ambil satu contoh. Siapa dia? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini perampok dulu. Kita ambil satu contoh. Siapa dia? Utsbatul Ghulam. Utsbatul Ghulam ini perampok dulu, penjudi, penzinah dulunya. Tapi begitu dia taubat kepada Allah Ta'ala, dengan dosa yang dia miliki itu dia menjadi ingat kepada Allah, dia menjadi takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Utsbatul Ghulam ini menjadi wali besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya bukan taatnya yang dinilai Tuhan, bukan dosanya yang dinilai Tuhan, tapi isinya daripada orang yang berbuat taat. Maka kita lanjut. Fadzanbu idza awrasa khaufan minallahi ta'ala wa taubatuhu khairun min ta'atin awrasat amina wa ujiba. Maka bermula dosa, yang mana apabila dosa itu mewariskan dia semakin takut kepada Allah, dan dengan dosa yang dia miliki itu semakin baik taubatnya kepada Allah, itu jauh lebih baik daripada taat yang mewariskan, yang menyebabkan dia merasa aman lalu ujub. Ini ada orang nih pendosa. Orang ini pendosa, yang mana dengan dosa itu tadi dia takut dengan Allah Ta'ala. Semakin takut dia kepada Allah dan dia bertaubat kepada Allah. Dosa yang menimbulkan taubat kepada Allah, dosa yang semakin menjadi dia takut kepada Allah, itu adalah lebih baik daripada satu buah taat, yang mana taat itu adalah semakin merasa dirinya aman, semakin merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling hebat. Jadi sebenarnya bukan isi daripada, bukan perbuatan dosanya itu yang menyebabkan dia sampai kepada Allah, yang menyebabkan dia itu sampai ke dalam surga, bukan. Yang namanya berzina tetap dosa, cuman isi daripada dosa itu, yang dia itu bertaubat, yang dia itu takut kepada Allah, yang dia itu mengharapkan rahmat Allah dan dia tidak mengulangi lagi. Karena satu dosa itu tadi, semakin khawatir dia, semakin merasa bahwa dirinya hina, semakin merasa bahwa dirinya butuh dengan Allah. Itu yang menyebabkan dia sampai kepada Allah. Kalau taat, bila mana dia taat lalu dia merasa aman, lalu dia merasa kagum dengan taatnya, berarti tidak selayaknya orang yang taat. Karena begini, secara garis besar, bahwa yang membuat orang itu semakin berani merasa bahwa orang itu ujub adalah orang yang berbuat dosa mestinya. Orang yang merasa bahwa dirinya sombong, orang yang merasa bahwa dirinya takabur, itu mestinya adalah orang yang pendosa, bukan orang yang pembuat taat. Tapi ini sebaliknya. Oh, yang taat ini merasa sombong, yang taat ini merasa ujub, yang taat ini merasa dia aman. Padahal
ini adalah isi daripada dosa mestinya, bukan isi daripada taat. Isi daripada taat itu adalah merasa hina, isi daripada taat itu merasa dia takut, isi daripada taat itu merasa dia butuh dengan Allah Ta'ala, mestinya itu. Tapi ini tidak ada di dalam orang pendosa. Yang ada di dalam pendosa ini tadi ada di dalam orang yang berbuat taat. Maka yang berdosa ini tadi, yang merasa dirinya hina, yang merasa dia butuh dengan Allah, lalu dia bertaubat kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang berbuat taat. Semakin taat semakin sombong, semakin taat semakin ujub, semakin taat semakin merasa bahwa dirinya aman daripada azab kubur. Itu jauh daripada orang yang mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit lagi. Hikmah yang ke-94 ini masih dilanjut oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Rubba ma'syiyatin awrasat zullan wa iftiqara khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbara. Betapa banyak maksiat, betapa banyak orang yang melakukan maksiat, yang maksiat itu menyebabkan bahwa si maksiat itu merasa dirinya hina dan merasa dia butuh dengan Tuhan. Maka orang yang maksiat, yang merasa dirinya hina, yang merasa bahwa dirinya butuh dengan Allah Ta'ala, itu jauh lebih baik daripada orang yang berbuat taat, merasa bahwa dirinya mulia dan merasa bahwa dirinya besar, merasa bahwa dirinya sombong. Ini ada ahli pendosa nih. Ahli pendosa ini yang dengan dosa itu merasa dirinya hina, merasa dirinya itu butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jauh lebih baik dibandingkan ada si pembuat taat, tapi si pembuat taat ini merasa sombong, merasa agul, merasa hebat. Itu jauh lebih baik si pendosa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa dzalika qila al-jahilul mutawaddi' lillahi ta'ala khairun min alimil awil abid. Oleh karena dikatakan orang yang jahil tapi tawadhu. Orang yang jahil tawadhu, memang dia merasa bahwa dirinya tidak berilmu, merasa bahwa dirinya bodoh, merasa memang bahwa dirinya orang yang rendah. Orang yang jahil yang tawadhu dengan Allah Ta'ala itu jauh lebih baik daripada orang alim dan juga orang abid yang sombong. Semestinya semakin bertambah ilmu, semakin merasa rendah. Semestinya semakin beribadah, semakin merasa rendah. Ini tidak, semakin beribadah, semakin sombong, semakin alim, semakin sombong. Ini adalah orang yang celaka di sisi Allah, meskipun dia orang alim, meskipun dia orang yang ahli ibadah. Orang yang jahil tapi dia tawadhu, orang yang jahil dia merasa memang kejahilannya, itu adalah orang yang mulia, orang yang baik dibandingkan orang yang alim tapi dia sombong, dibandingkan dengan orang yang ibadah tapi dia bangga dengan ibadah, tapi dia bangga dengan ibadahnya. Sedikit-dikit bercerita tentang dirinya hebat, sedikit-dikit bercerita tentang dirinya hebat, bercerita tentang dia banyak ilmu. Jangan bercerita bahwa diri kita ahli ibadah, jangan. Dikatakan pula al-asi al-mutazallil khairun min ta'atin mutakabbir. Seorang ahli maksiat, yang mana ahli maksiat merasa bahwa dirinya hina, lalu dengan maksiat itu dia kembali taubat kepada Allah Ta'ala, itu jauh lebih baik dibandingkan seorang yang taat tapi dengan taatnya itu semakin sombong. Jamaah, sebelum kita tutup, saya punya cerita. Yang cerita ini tertera di dalam kitab Diya'uz Zulam. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini kalau dia turun itu awan menaungi. Di zaman Bani Israel awan yang menaungi yang ahli ibadah, orang alim ini tadi. Di samping itu juga di zaman Bani Israel ini punya orang yang ahli maksiat. Pokoknya penjudi, penzina, pemabuk, pokoknya dia. Nah, satu waktu si alim ini tadi turun, si ahli ibadah ini turun dinaungi oleh awan.
Maka si ahli penjudi ini tadi melihat, ini ada orang alim, aku ingin sekali mendekati, siapa tahu aku dapat berkah daripada dia. Siapa tahu aku dapat cipratan berkah daripada orang alim ini. Begitu si alim ini tadi duduk, lalu didudukilah orang yang ahli maksiat ini tadi. Lalu si ahli ibadah ini tadi merasa, ini bukan level aku nih. Ini ahli penjudi ini ahli maksiat, sedangkan aku adalah ahli ibadah. Saat itu juga Allah memberikan wahyu dengan Nabi di zaman Bani Israel itu. Allah bilang kepada Nabi itu untuk sampaikan kepada yang alim tadi, yang merasa dirinya mulia, sekarang ini ilmunya, kealimannya, ahli ibadahnya itu terhina di pandangan Allah. Dan orang yang ahli maksiat ini tadi, yang merasa bahwa dirinya hina, ada rasa bangkit untuk bertaubat kepada Allah, ini yang aku muliakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa belum tentu dosa yang kita punyai, belum tentu dosa yang kita simpan selama ini adalah menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, belum tentu. Tapi tinggal kita kelola dosa kita, bertaubat kepada Allah. Bila dosa itu membuat semakin kita takut dengan Allah, maka itu adalah satu alamat dosa tersebut membawa kita sampai kepada Allah, membawa syurganya Allah. Tapi bila kita memiliki satu amal ibadah yang dengan amal itu kita bangga, yang dengan ilmu itu kita merasa hebat, hendaklah kita khawatir jangan-jangan taat amal ibadah kita adalah menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Jadi intinya adalah yang pendosa harusnya bagus tawadhu, tidak merasa mulia. Kalau ingin masuk ke dalam surga, lebih-lebih lagi orang yang bertaat, berbuat taat, semestinya semakin taat semakin tunduk, semakin berilmu semakin tunduk, semakin beribadah semakin merasa hina. Orang yang merasa hina itu yang disenangi oleh Allah Ta'ala dibandingkan orang yang merasa mulia. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat. Insya Allah pertemuan yang berikutnya akan kita lanjut hikmah yang ke-95. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkah bulan Sya'ban ini. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan hadirin semuanya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.